Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan membahas bagian dari saudara perempuan kandung. Nah, untuk pembahasan kajian bisa dilanjutkan oleh saudara Kak Fayat. Alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam pembahasan kajian. Nanti kita akan membahas di bagian pertama itu ada bagian pasti saudara kandung perempuan dalam keadaan sendiri. Kemudian bagian kedua nanti kita akan membahas saudara perempuan kandung gimana sih kok bisa dalam keadaan 2 orang atau lebih gitu. Nanti jadi 2 orang atau lebih atau sendiri itu beda gitu ya? Beda bagiannya nanti. Beda bagiannya nanti. Kemudian bagian ketiga nanti kita akan membahas yang namanya bagian sisa yang diberi kepada saudara perempuan kandung. Nah ini tuh ada 2 sebenarnya. Ada 2. Apa aja itu Kak Fayat? Asobah bil goir dan asobah mal goir. Nanti pengertiannya akan ada penjelasan sendiri. Oke. Kemudian keempat tuh ada yang namanya kasus terhalang, boy. Oh jadi bisa terhalang, jadi saudara perempuan kandung ini bisa nggak dapet gitu bisa ya? Bisa nggak dapet, nanti ada kasus tersendiri. Oh ya. Jadi yang tadinya dapet 1 orang dalam keadaan 2 orang atau lebih dalam keadaan sisa, nanti si saudara perempuan kandung ini dia bisa loh dia nggak dapet bagiannya gitu. Bisa dia nggak dapet bagiannya. Dikarenakan ada beberapa sebab, nanti akan ada penjelasannya. Oke, mungkin langsung aja ya Kak, kita ke bagian pasti saudara perempuan kandung saat sendiri. Oke. Nah, pertama-tama apa sih yang harus kita tahu gitu? Kapan saja saudara perempuan kandung ini dapat bagian ini? Nah, tadi udah disebutkan saudara perempuan kandung apabila dia sendiri tidak ada keturunan dari si mayit, nggak ada far'un, tidak ada ayah, dan tidak ada muasib. Untuk muasib nanti kita bisa jelasin lebih lanjut ya. Muasib itu ntar ya. Nah, bagian warisan dari saudara perempuan kandung ini ketika sendiri yang didapatkan nih Kak Fayat nih, yang didapatkan adalah setengah bagian Kak Fayat. Jadi ini lumayan banyak ya buat ketika saudara perempuan kandung ini sendiri. Dan ketika mayat ini nggak punya keturunan, tidak ada ayah dan tidak ada muasib. Pasti. Nah, untuk contoh kasus langsung aja nih Kak Fayat nih. Jadi contohnya misalkan si Fulan meninggal nih. Nggak punya far'un, nggak punya ayah, dan yang tersisa adalah saudara perempuan kandung, ibu dan paman. Coba Kak Fayat gimana nih, jelasin dong Kak. Mungkin kita masih bingung ya, kok nanti disebutin setengah atau 2/3. Nah, biar lebih jelasnya lagi kita akan menyediakan sebuah kasus nih Bung. Kasusnya itu di dalam sebuah keluarga. Seorang meninggal. Ternyata dalam keluarga itu dia meninggalkan saudara perempuan kandung, meninggalkan paman, kemudian meninggalkan ibu. Nah, kita rinci nih dalam sebuah tabel faraid ini. Oke, pertama-tama saudara perempuan kandung mendapatkan setengah. Kenapa setengah? Karena tadi kan udah dijelasin ya kayak dia sendiri mayatnya nggak ada far'un dan nggak punya ayah. Kemudian kedua ini anggota keluarga kedua itu adalah paman. Paman ini kenapa sisa? Karena dia emang semua laki-laki itu emang sebenarnya sisa gitu. Kecuali suami, kecuali ayah begitu. Dan dia mendapatkan asobah bin nafsi. Kemudian yang ketiga adalah ibu. Ibu ini beliau mendapatkan 1/3. Nah, dan memang itu bagiannya 1/3. Kemudian biar lebih jelas lagi kita mengambil contoh lah. Asal masalahnya berapa nih kira-kira? Oh, kalau dari asal masalahnya kan dari tadi saudara perempuan kandung dapat setengah. Ibu dapat 1/3. Nah, kalau paman kan dapat sisa, berarti nggak dihitung nih ya Kak ya? Nggak dihitung sisa. Berarti aslul masalah yang kita dapatkan di sini ada 6 ya Kak ya? Iya, 6. Nah, dari 6 ini nih, berarti kan saudara perempuan kandung tadi kan dapat setengah. Berarti yang didapatkan bagian dari saudara perempuan kandung tuh 3 ya Kak ya? 3. Nah, habis itu ibu karena dia dapat 1/3, maka yang didapatkan 2. Nah, untuk paman ini kan karena tadi sisanya udah 3 udah diambil, 2 udah diambil, berarti kan sisa 1. Maka sisa 1 itu dikasih buat paman ya Kak ya? Nah, untuk coba langsung contoh kasus misalkan uangnya aja gimana Kak? Contoh nih, dalam keluarga itu dia meninggalkan uang 6 juta rupiah. Kemudian dibagikan ke saudara perempuan kandung, kan dia mendapatkan setengah. 6 kali setengah sama dengan 3 juta gitu. Kemudian kita kalikan lagi, 6 dikalikan dengan 1/3 yang dimiliki oleh ibu, yaitu beliau mendapatkan 2 juta. Nah, 3 juta ditambah 2 juta berapa? 5 juta. Paman ini berapa dapatnya? 1 juta dari 6 juta itu. Ngerti. Oke, mungkin bisa lanjut aja langsung ya kayak ke bagian saudara perempuan lanjutnya ya.
keadaan saudara perempuan kandung 2 orang atau lebih. Ayo Dua Kak, orang gimana atau Kak? Jelasin dong Kak, tolong. Jadi yang masih bingung nih, tadi kan 1 orang, sekarang 2 orang atau lebih. Gimana nih? Kok bisa beda gitu ya, Bisa Kak, ya? beda gitu. Tentunya beda bagian juga, Boy. Gitu ya enggak? Kemudian saudara perempuan kandung apabila dia jumlah 2 orang atau lebih dan tentunya tidak ada far'un, tidak ada ayah, tidak ada yang mengasobahkannya atau kita bisa disebut dengan Mu'asib tadi ya, gitu. Kak, ya? Nah, dia mendapatkan 2/3 bagian dari bagian harta warisnya. Nah, Coba dong Kak, supaya lebih mudah nih, supaya kita bisa langsung lebih dimengerti, kita langsung ke Kasusnya, contoh Bu. kasus ya Kak. Contoh kasusnya. Jadi contoh kasus, Fulan meninggal tidak punya far'un, tidak ada ayah, dan meninggalkan 2 saudara perempuan kandung, tidak ada muasibnya, Ya. dan paman. ya. Nah, tadi kita udah bahas ya 2 saudara perempuan kandung ini yang didapatkan adalah 2/3 ya. Seperti di sini udah dijelasin, terlihat 2/3. Dan paman karena tadi juga sudah dijelaskan ia adalah laki-laki karena laki-laki hanya mendapat sisa kecuali 2 yang tadi telah disebutkan. Aslul masalah yang bisa kita dapatkan dari kasus ini adalah 3. Nah dari 3 ini ketika 2 saudara perempuan kandung ini dapat 2/3 maka yang didapatkan adalah 2 aja nih Kak. Nah karena 3 sisanya berarti 1. Nah coba kita langsung ke contoh uangnya itu, mayat ini meninggalkan 6 juta rupiah nih Kak. 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Maka 6 juta rupiah dari 2/3 adalah 4 juta nih Kak. 4 juta. Nah 4 juta ini juga nanti akan dibagi lagi karena ada 2 saudara perempuan kandung. Iya. Maka nanti 4 juta ini akan dibagi 2 lagi nih Kak. Nah untuk itu nanti ya urusan saudara perempuan kandungnya ini. Iya pastinya. Nah untuk paman karena sisa dari 4 juta itu adalah 2 juta, maka paman mendapat 2 juta rupiah. Nah lanjut aja nih Kak, kita langsung ke kasus selanjutnya nih Kak. Keadaan sisa dan bagian saudara perempuan kandung. Nah kapan sih saudara perempuan kandung ini mendapat sisa gitu? Kan kalau yang kita tahu sisa ini bisa didapatkan hanya untuk laki-laki gitu. Iya bener. Nah tapi kenapa saudara perempuan kandung ini bisa dapat sisa? Kenapa sisa? Karena ada muasibnya Kak. Ada muasibnya. Iya. Nah dia dapat asobah bil ghair apabila bersama muasib, yaitu saudara laki-laki kandung. Jadi saudara laki-laki kandung ini yang membuat saudara perempuan kandung ini menjadi asobah bil ghair Kak. Nah dan juga ada asobah ma'al ghair. Nah saudara perempuan kandung ini dapat asobah ma'al ghair apabila bersama anak perempuan dan atau jadi bisa dua-duanya dan atau bersama cucu perempuan. Langsung aja ke contoh kasus nih Kak. Gimana sih contoh kasusnya? Contoh kasusnya baik kita akan paparkan di dalam sebuah tabel di dalam sebuah keluarga. Ini agak berbeda dari tabel-tabel yang sebelumnya ya Kak ya. Ini beda banget ini. Nggak tahu kita akan berusaha untuk menjelaskan lebih rinci lagi ya. Jadi di sini tuh meninggalkan anak perempuan, saudara kandung perempuan, kemudian saudara laki-laki kandung. Jadi begini. Anak perempuan ini dia memang sudah pasti mendapatkan setengah bagian. Oke. Nah, saudara perempuan kandung ini yang awalnya dia dapat setengah, kok ada saudara laki-laki kandung. Nah, inilah dia terkena asobah bil ghair. Jadi karena saudara laki-laki kandung ini itu muasibnya yang set membuat saudara perempuan kandung dapat sisa nih Kak. Iya, jadi asobah bil ghair. Begitu. Oke. Kemudian kita langsung kerincikan lagi ke ini ya, ada 6 ya di sini ya. 6 ini kita ambillah sebagai asal masalah contoh gitu ya. Soalnya emang itu sebagai angka yang pas gitu kan. Kemudian 6 ini dikalikan ke setengah bagian perempuan, bagian anak perempuan. 6 kali setengah sama dengan 3. Kemudian sisa 3 nih. Nah, kita kan pernah mendengar ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Nah, ternyata saudara perempuan kandung mendapatkan 1, saudara laki-laki kandung mendapatkan 2. Oh, jadi gitu. Saudara laki-laki kandung ini mendapat 2 bagian gitu ya Kak. Maksudnya dari saudara perempuan kandung ini karena dia perempuan maka sisanya mendapat hanya 1 gitu Kak. Dan saudara laki-laki kandung ini dapat 2 bagian. Oh iya iya. Kalau langsung kita contohin ke uang aja gimana Kak? Dari 6 misalkan kita punya 6 juta gitu Kak. Bisa. 6 ini kan dibagi ke yang tadi setengah. Oke lah, anak perempuan mendapatkan 3 juta rupiah. Sisanya 3 juta kan. Nah, kita pakai konsep lidzakari mithlu hadil unsayain. Nah, berarti
saudara perempuannya dapat yang tadi kita udah jelasin tuh 1 juta, berarti 1 kan juta. dapat 1 doang, dapat 1 juta, dan saudara laki-laki kandung ini dapat 2 juta 2 gitu juta. ya Kak? Iya. Ya. Mendapatkan 2 juta rupiah. Oke. Mungkin udah cukup jelas. Lanjut aja kita ke masalah selanjutnya. Oh iya, ada lagi, lupa kita, maaf. Ada asobah ma'al ghair. Nah, kalau tadi kan asobah bil Bil ghair. ghair. Kalau ini asobah ma'al ghair. Gimana sih Kak asobah ma'al ghair itu? Coba dong Kak jelasin. Asobah ma'al ghair ini yaitu di mana ketika dia tuh bersamaan dengan far'un mayit dan juga tadi dan atau cucu perempuan ya nggak? Nah gini, jadi kita ambil kasusnya anak perempuan itu pasti mendapatkan setengah, oke? Iya. Kemudian saudara perempuan kandung ini kembali ke kaidah yang tadi, jika ada far'un mayit yaitu anak perempuan, dia menjadi asobah ma'al ghair, gitu. Iya. Kita contoh ambil kasusnya satu asal masalah 2 ya, 2 ini dikalikan setengah oleh bagian anak perempuan, yaitu dia mendapatkan 1. Oh berarti sisanya asobahnya, maka saudara perempuan kandung ini dapat 1 ya Kak? 1, oke. Iya. Kemudian kalau misalkan kita konversikan ke sisa uang yang dimiliki oleh keluarga itu 6 juta contoh ya, kita ambil 6 juta, Iya. kita bagilah 6 juta ini kali setengah. Maka dengan yang dapat 3 juta. 3 juta. Nah, karena perempuan kandung tadi sisa, maka dapat 3 juta 3 juta sisanya. juga. Oh iya. Sisanya. Mungkin langsung lanjut aja ke masalah selanjutnya nih Kak. Ketika saudara perempuan kandung terhalang dari hak waris. Loh, kok bisa sih saudara perempuan kandung ini gak dapat hak warisnya? Kenapa sih? Itu dikarenakan tentu saja beberapa alasan. Ada beberapa Yaitu, alasan. Keadaan di mana saudara perempuan itu dikarenakan beberapa anggota keluarganya yaitu seorang ayah, anak laki-laki, Ya. dan cucu dari anak laki-laki dan seterusnya semuanya laki-laki tersebut. Nah itu kenapa saudara perempuan kandung ini nggak mendapatkan hak warisnya. Kalau bahasanya itu mahjub ya, Kak? Mahjub. Tertutup, terhalangi ya. Oke. Contoh kasusnya bisa langsung dijelasin aja Kak. Contoh Fayat. kasusnya ya mungkin kita bisa bisa berimajinasi lah dengan kasus itu. Misalkan ada saudara perempuan kandung, ada ayah, ada anak laki-laki dan cucu terus ke bawah, dan itu ada dalam satu keluarga itu mahjub ya. Makanya udah langsung auto nggak dapet gitu ya Kak Iya, ya. tertutup, Karena ya. udah diambil sama ayahnya, Iya. anak laki-laki dan ke bawahnya terus ya. Karena emang lebih kuat anak itu kan. Iya, Iya betul. Ya mungkin itu aja ya Kak ya, udah dijelasin tadi. Udah jelaskan. Semuanya bagian-bagian dari saudara perempuan kandung itu udah jelas semuanya dari 4 bagian itu ketika sendiri, ketika 2 orang atau lebih, ketika mendapat sisa yaitu ketika ada muasib, dan ketika terhalang oleh beberapa anggota keluarganya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Ya. Harapannya semoga apa yang kita sampaikan ini dapat menjadi pelajaran yang bisa dipelajari oleh kita semua gitu. Semoga ini mempermudah kita semua untuk mulai mempelajari ilmu waris, karena ini adalah ilmu yang sangat krusial ya. Mungkin sekian, saya Muhammad Ali Akbar Dan saya Muhammad Fayyad Rashid Muzifar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.